Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dalam minggu Natal. Tema tentang Natal. Allah mengasihi kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengasihi manusia, dan itu dibuktikannya. Dia datang dari sorga, dia menghampakan dirinya menjadi sama seperti kita manusia, bahkan menjadi manusia yang hina dina untuk mengangkat kita. Firman Tuhan berkata, dari kemiskinannya kita menjadi kaya, dari kehinaannya kita menjadi orang mulia di hadapan Tuhan. Saudara, kasih Tuhan kepada manusia bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi sungguh-sungguh diwujudkan dalam tindakan bagaimana dia menolong manusia. Di dalam kitab Injil Matius pasal 9, saudara-saudara, Injil Matius pasal 9 ayat 36 dikisahkan demikian. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus melihat kondisi kehidupan manusia, lelah, terlantar, tidak dihiraukan, tidak ada yang memperdulikan, Yesus peduli, saudara. Ketika mungkin kita merasa tidak ada yang mempedulikan hidup kita, Yesus mempedulikan saudara. Yesus memperhatikan saudara. Ketika saudara mungkin merasa tidak ada yang mengasihi, tidak ada yang memperhatikan saudara, Yesus mengasihi saudara. Di sini disebutkan ketika Yesus melihat orang banyak itu terlantar, tidak bergembala, hatinya begitu terenyuh, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam kitab masih dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-14 disebutkan Yesus menyembuhkan orang sakit dalam jumlah yang besar. Mereka datang mengikut Yesus, dan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menyembuhkan semua orang yang sakit di antara mereka, di antara kumpulan orang banyak yang datang mengikut dia. Lalu kemudian di dalam pasal 15 ayat 32, saudara-saudara, ketika 3 hari lamanya orang-orang mengikut dia, mendengarkan pengajarannya 3 hari lamanya. Lalu ketika orang-orang itu hendak pulang, Yesus tidak tega. Yesus tidak mau mereka pulang begitu saja dengan perut yang kosong. Yesus memberi mereka makan dengan cara mengadakan mujizat, dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil. Yesus mengenyangkan 4.000 orang laki-laki. Luar biasa. Yesus mengadakan mujizat karena ia tergerak oleh belas kasihan melihat mereka. Lalu kemudian di dalam pasal yang ke-20, Injil Matius pasal 20 ayat 34, dikisahkan di sana ada 2 orang yang berseru-seru kepada Yesus. 2 orang buta berseru-seru kepada Yesus, mohon belas kasihan kepada Yesus. Lalu Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia menyembuhkan kedua orang buta itu, dan mereka boleh melihat dengan mata yang terang. Di dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 41 dikisahkan di sana ada orang kusta, ada seorang kusta yang memohon belas kasihan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Dan firman Tuhan berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia berkata, aku mau mentahirkan engkau, jadilah engkau tahir. Saat itu juga tahirlah orang itu, sembuhlah dia dari penyakit kustanya.
Dan juga kemudian di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8, saudara-saudara, disebutkan juga di sana ketika Yesus memberikan makan 4.000 orang itu. Dan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7, Injil Lukas 7 ayat 13, dikisahkan ketika seorang ibu janda sebatang kara hendak mengantarkan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya akan dimakamkan, meninggal anaknya. Lalu ketika dia bertemu dengan Tuhan, Yesus melihat dia sedang menangis karena kehilangan seorang anak tunggal. Firman Tuhan berkata, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Yesus membangkitkan kembali anaknya itu, menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati itu. Dia mengasihi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kondisi kita hari ini? Kalau ada di antara kita yang merasa kita tidak dipedulikan oleh orang lain, ingatlah, manusia boleh tidak mempedulikan saudara. Manusia boleh melupakan saudara, tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi, Dia sungguh-sungguh mempedulikan kita. Datang kepada Tuhan seperti 2 orang buta itu, seperti seorang yang sakit kusta itu, seperti orang banyak yang besar jumlahnya itu. Datang kepada Tuhan dan Dia mengasihi, mempedulikan, menyembuhkan dan mengangkat hidup kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Sungguh Engkaulah Allah yang sempurna. Engkau Allah yang tidak pernah menyepelekan kami Tuhan, tetapi Engkau selalu menganggap kami, memandang kami dengan pandangan yang berharga di matamu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, Engkau lihat seluruh anak-anak-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia dan rahmat-Mu, perhatian, pertolongan, perlindungan, kasih sayang Tuhan nyata bagi kami di sepanjang hari ini. Kemujuran, keselamatan dari Tuhan kami alami di setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.